Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky dengan NPM 2335179 dan saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum KKJ saya, yang dimana pada kesempatan ini saya akan memaparkan dan menjelaskan sebuah program yang telah dirancang dan dikembangkan, yaitu program enskripsi dan deskripsi Kaiser Capture berbasis web. Jadi program ini dibuat sebagai bentuk penerapan konsep dasar kriptografi yang dipadukan dengan teknologi web modern. Sekaligus sebagai media pembelajaran untuk memahami bagaimana sebuah pesan dapat diamankan melalui proses enskripsi dan dikembalikan kembali ke bentuk aslinya melalui proses deskripsi. Jadi program enskripsi dan deskripsi Kaiser Capture berbasis web ini dibuat sebagai bentuk implementasi konsep dasar kriptografi yang dipadukan dengan teknologi web modern di era digital saat ini. Jadi pertukaran informasi terjadi dengan sangat cepat melalui berbasis platform, mulai dari aplikasi pesan instan hingga sistem berbasis web. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko terhadap keamanan data, seperti pencurian informasi dan penyalahgunaan pesan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana sebuah pesan dapat diamankan, salah satunya melalui teknik enskripsi. Program ini hadir sebagai media pembelajaran untuk memperkenalkan konsep enskripsi dan deskripsi secara sederhana, menggunakan algoritma klasik Kaiser Capture yang mudah dipahami oleh pembuka. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kaiser Capture ya. Jadi Kaiser Capture ini merupakan salah satu algoritma kriptografi paling awal yang bekerja dengan cara menggeser setiap huruf dalam sebuah teks sejauh nilai tertentu yang disebut sebagai key atau kunci. Nanti ada key kunci itu di situ di tampilan webnya ya. Jadi meskipun algoritma ini tidak lagi digunakan untuk pengamanan dan modern karena tingkat keamanannya yang rendah, Kaiser Capture ini memiliki nilai edukatif yang tinggi karena mampu menjelaskan prinsip dasar enkripsi, yaitu mengubah pesan asli atau plain text menjadi pesan tersandi atau ciphertext, serta mengembalikannya kembali ke bentuk semula melalui proses deskripsi. Dengan memahami algoritma ini, pengguna dapat memperoleh gambaran awal mengenai bagaimana sistem keamanan data bekerja sebelum mempelajari algoritma kriptografi yang lebih kompleks. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana memasukkan file ini ya. Jadi ini nih, pertama tuh kita buat foldernya itu di SMPP, folder SMPP masukkan ke dalam htdocs, terus kita buat folder di situ, buat terserah nih namanya apa aja gitu. Terus kemudian buat index.php seperti biasa untuk buat web, kemudian prosesnya di sini. Nah ini untuk prosesnya nanti. Oke, nah saya akan lanjut menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Di web ini dikembangkan menggunakan HTML dan CSS untuk bagian front-end, serta PHP untuk bagian back-end-nya. Jadi ketika pengguna membuka aplikasi, mereka akan disambut oleh sebuah halaman utama dengan tampilan yang sederhana ya. Saya menggunakan warna kombinasi ungu dan hitam. Jadi di tengah layar nanti terdapat sebuah card ya, yang memberikan kesan seperti agar kita tertuju untuk area utama ya. Jadi card ini membuat judul aplikasi, kolom input text, kolom input key, serta dua tombol aksi, yaitu description dan description itu di bagian sini untuk index.php-nya. Jadi di bagian front end itu berperan sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem. Jadi HTML itu digunakan untuk membangun struktur halaman mulai dari judul, form, text tray, input angka, hingga tombol. Form itu dirancang menggunakan metode post. Kenapa? Agar data yang dikirim itu tidak terlihat di URL dan lebih aman untuk digunakan. Terutama kita memproses teks yang panjang. Jadi text tray itu disediakan agar pengguna dapat memasukkan teks dalam jumlah banyak, sehingga input key itu dibuat dengan tipe number dan dibatasi pada rentang 1 hingga 25. Jadi pembatasan ini dilakukan karena Kaiser Capture itu bekerja berdasarkan jumlah huruf alfabet, yaitu 26 huruf, sehingga nilai key di luar rentang tersebut dapat menyebabkan pergeseran yang tidak relevan.
Seluruh elemen input juga dilengkapi dengan validasi agar form tidak dapat dikirim dalam keadaan kosong. Nah, kemudian untuk CSA itu ya udah untuk mempercantik tampilan ya. Dia menggunakan beberapa efek-efek, kemudian ada border radiusnya untuk sudut elemen seperti biasa, terus warnanya, kemudian ya ini terserah sih kalian mau tambahin seperti apa gitu. Jadi untuk bagian back end-nya itu ditangani oleh PHP yang berfungsi sebagai proses utama data yang dikirim dari form. Ketika pengguna menekan tombol enkripsi atau deskripsi, data berupa teks, key, dan jenis aksi dikirim ke server dan diambil menggunakan variabel post. Data tersebut kemudian diproses oleh sebuah fungsi khusus bernama Caesar Capture. Nah, itu dia. Fungsi khususnya itu itulah yang dinamakan Caesar Capture. Jadi penggunaan fungsi ini bertujuan agar kode lebih terstruktur, tidak berulang, dan mudah dipahami. Jadi fungsi tersebut menerima dua parameter, yaitu teks dan nilai pergeseran, lalu memproses teks perulangan. Dalam prosesnya, setiap karakter itu dicek terlebih dahulu untuk memastikan apakah karakter tersebut merupakan huruf alfabet. Jika karakter adalah huruf, maka karakter tersebut akan diubah ke dalam bentuk nilai atau ASCII untuk memudahkan proses perhitungan sejumlahnya. Selanjutnya, nilai ASCII itu digeser sesuai dengan nilai key yang dimasukkan oleh pengguna. Operasi modul digunakan agar hasil pergeseran tetap berada dalam rentang alfabet A sampai Z, atau A sampai A besar sampai Z besar, atau A kecil sampai Z kecil ya. Sehingga jika pergeseran melewati huruf terakhir, maka akan kembali melewati huruf awal. Jika karakter yang diproses bukan huruf, jadi spasi, angka, atau tanda baca, maka kata tersebut tidak diubah dan langsung ditambahkan ke hasil. Pendekatan ini menjaga struktur teks agar tetap terbaca meskipun telah dienkripsi. Oke. Kemudian saya akan lanjut aja untuk menampilkan tampilan webnya ya. Ini pertama kita hidupkan dulu. XMPP-nya itu udah hidup. Kemudian nah, ini ntar kalian ketik aja localhost /script.php, ini nama folder yang saya buat, kemudian index.php. Nah, itu harus sesuai dengan nama filenya. Saya masukkan aja sebagai nama saya. Contohnya saya buat nama saya di sini. Dan terserah sih ini. Nah, ini akan teks aslinya sintaktis. Nah, kalau udah dideskripsikannya jadi seperti ini nih, jadi kita nggak tahu kan ini apa gitu. Orang pasti nggak tahu nih kalimatnya apa. Kemudian kita kembali aja, masukkan lagi, misalnya halo, bisa, kayaknya, ya kita inskripsi. Nah ini juga kalian jadi bingung kan, nih teks aslinya ini, tapi di inskripsinya di ini. Jadi kayak yang digunakan tuh 7. Nah ini 7. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah proses enkripsi atau deskripsi selesai, hasilnya tampilkan kembali ke pengguna pada halaman hasil dengan tampilan yang konsisten ya dengan halaman utama. Halaman ini menampilkan teks asli nilai key yang digunakan tadi. Setelah hasil akhir kan, proses yang dilakukan dengan tampilan yang rapi dan jelas, pengguna dapat dengan mudah membandingkan teks sebelum dan sudah kan tadi udah beda banget tuh, sehingga pemahaman terhadap cara kerja Caesar Capture itu menjadi lebih baik. Jadi secara keseluruhan ya, program enkripsi dan deskripsi Caesar Capture berbasis web ini tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi sederhana, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang menggabungkan konsep kriptografi, logika pemrograman, serta desain antarmuka modern. Jadi program ini mengajarkan bahwa keamanan data berawal dari pemahaman konsep dasar yang kuat, data menunjukkan bagaimana sebuah algoritma dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk aplikasi web. Dengan struktur kode yang rapi, tampilan yang menarik, dan alur kerja yang jelas, web ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami dasar-dasar enkripsi dan deskripsi dengan cara mudah, interaktif, dan edukatif.
Baik, dengan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai program ekskripsi dan deskripsi Kaiser-Crypter berbasis web ini. Saya harap program yang penjelasan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan sebagai pentingnya keamanan data dan penerapan kriptografi dalam dunia teknologi informasi. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.